Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Rahasia Rumah Tangga. Namun sebelum mulai, silakan tulis di kolom komentar tempat Anda menonton cerita ini, serta subscribe channel ini dan like, supaya channel ini bisa berkembang. Namaku Rani, seorang perempuan berusia 27 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di mana hiruk-pikuk kehidupan tidak sepadat ibu kota, tapi cukup ramai untuk membuat setiap orang ingin saling berlomba menunjukkan pencapaian mereka. Sejak kecil, aku terbiasa hidup sederhana bersama ibuku, Bu Ratna. Ayah sudah meninggal ketika aku masih SMP, jadi hanya ada kami berdua yang saling menguatkan. Aku tumbuh menjadi gadis yang dikenal kalem, rajin, dan tidak banyak tingkah. Orang-orang di lingkungan rumah sering berkata, Rani itu anak baik, selalu sopan kalau menyapa. Tapi di balik wajah tenangku, ada kerikil-kerikil kecil yang selalu mengganggu langkahku. Aku sering merasa hidupku berjalan lurus tanpa warna. Seakan hanya menunggu waktu hingga aku menemukan titik balik yang entah kapan datangnya. Hari-hariku di kantor pun berjalan monoton. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi. Pekerjaan yang stabil, gaji yang cukup, tapi tidak ada tantangan besar. Ruang kerja penuh dengan tumpukan kertas, suara mesin printer, dan obrolan ringan antar karyawan. Aku biasanya duduk di sudut, sibuk dengan dokumen, sambil sesekali tersenyum ketika rekan kerja bercanda. Mereka sering bilang aku terlalu serius. Ran, hidup itu jangan cuma kerja terus, kata Sinta. Aku hanya tertawa kecil. Kalau nggak kerja, mau makan apa, Sin? Begitulah aku. Sederhana, terlalu berhati-hati, tapi diam-diam merindukan sesuatu yang berbeda. Rumah tempat aku tinggal bersama ibu pun penuh dengan kenangan. Cat tembok mulai pudar, kursi rotan di ruang tamu sudah usang, tapi bagiku semuanya adalah saksi hidup perjalanan keluarga kecil kami. Setiap malam, aku biasa menemani ibu minum teh hangat di beranda. Dia selalu bercerita tentang masa mudanya, tentang betapa dulu banyak lelaki yang mengejarnya sebelum akhirnya ia memilih ayahku. Kadang aku tersenyum mendengar ceritanya. Tapi ada saat di mana aku merasa seakan ada rahasia kecil yang ibu simpan. Tatapannya sering kosong menyebut nama ayah. Seolah ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai dalam hidupnya. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik jatuh, ibu menatapku sambil berucap pelan. Ran, kalau suatu hari kamu menemukan lelaki yang benar-benar membuatmu nyaman, jangan lepaskan dia. Hidup itu terlalu singkat untuk dijalani bersama orang yang salah. Aku mengangguk, walau di hatiku ada rasa heran. Mengapa kalimat itu terdengar begitu syarat makna? Apakah ibu pernah menjalani hidup bersama orang yang tidak benar-benar ia cintai? Hari-hariku berjalan seperti biasa. Tapi entah mengapa, kalimat itu sering terenyang di kepalaku. Aku mulai bertanya-tanya. Apakah ibu sedang mengingat seseorang dari masa lalunya? Atau mungkin ada sosok yang masih menempati ruang di hatinya hingga sekarang? Di sisi lain, aku sendiri belum pernah benar-benar jatuh cinta. Ada beberapa lelaki yang mendekat, tapi selalu kandas sebelum sempat serius. Rekan kerjaku sering menggoda. Rani, jangan terlalu pilih-pilih, nanti keburu tua loh. Aku hanya tersenyum, padahal sebenarnya aku memang menunggu sesuatu. Atau mungkin seseorang yang bisa membuat hidupku terasa berbeda. Lingkungan di sekitarku pun mulai bertanya-tanya, kapan aku akan menikah? Di acara keluarga, di warung tetangga, bahkan di kantor. Pertanyaan itu membuatku sedikit tertekan. Tapi aku tetap mencoba menanggapinya dengan senyum. Namun aku tidak tahu bahwa sebentar lagi sebuah pertemuan sederhana akan mengubah segalanya. Pertemuan yang seharusnya membawa kebahagiaan, tapi justru membuka luka lama yang tak pernah ku ketahui sebelumnya. Karena ternyata cinta tidak selalu datang dengan cara yang kita duga.
kadang cinta justru hadir di tempat yang paling tidak terbayangkan. Bahkan di hati orang yang paling dekat dengan kita sendiri. Dan disinilah ceritaku dimulai. Sebuah perjalanan yang akan menyingkap rahasia besar. Bagaimana akhirnya aku menikah dengan lelaki yang ternyata dicintai oleh ibuku sendiri. Hari itu, aku masih mengingatnya dengan jelas. Sebuah pertemuan yang awalnya terasa biasa saja, tapi perlahan meruntuhkan ketenangan hidupku. Sore itu, Sinta, teman kantor sekaligus sahabat dekatku, mengajakku menghadiri acara ulang tahun temannya di sebuah kafe kecil di pusat kota. Aku biasanya enggan ikut acara semacam itu, tapi entah mengapa kali ini aku mau. Mungkin karena aku mulai jenuh dengan rutinitas yang itu saja. Kafe itu hangat, dipenuhi lampu-lampu kuning redup yang membuat suasana terasa intim. Musik akustik mengalun pelan, dan orang-orang tampak bercengkrama sambil tertawa. Aku duduk agak di pojok, sibuk mengaduk minumanku, ketika seorang lelaki menghampiri. Dia mengenalkan diri. Namanya Ardi. Lelaki itu tinggi, berpenampilan rapi dengan senyum yang ramah. Aku sempat kikuk saat dia mengulurkan tangan. "Halo, kamu temannya Sinta ya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, aku Rani." Obrolan kami ringan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia bukan tipe lelaki yang terlalu banyak bicara, tapi setiap kalimatnya membuatku merasa dihargai. Dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, matanya tajam namun hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa nyaman berbicara dengan seseorang. Malam itu, sebelum berpisah, dia berkata pelan, "Semoga kita bisa bertemu lagi, Rani." Aku tersenyum dan dalam hatiku ada getaran yang tak bisa kupahami. Hari-hari setelah itu, aku dan Ardi mulai sering berkomunikasi. Kami bertukar pesan, sesekali bertemu sepulang kerja. Kehadirannya membuat hidupku terasa berbeda. Aku mulai pulang dengan wajah berseri, dan ibu pun memperhatikannya. "Ran, akhir-akhir ini kamu sering senyum-senyum sendiri. Ada apa, tanya ibu suatu malam sambil menuangkan teh hangat. Aku tersipuk. Gak ada apa-apa, Bu." "Ah, pasti ada lelaki ya?" Aku tertawa kecil. "Ibu ini bisa aja." Aku ingin bercerita, tapi ada sesuatu yang menahanku. Entah kenapa aku ingin mengenal Ardul lebih jauh dulu, sebelum benar-benar memperkenalkannya. Namun yang tidak pernah kuduga adalah takdir justru mempertemukan mereka lebih cepat dari yang aku harapkan. Suatu akhir pekan, Ardi menawariku untuk main ke rumah. Katanya, dia ingin mengenal keluargaku. Aku sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Ketika pintu rumah terbuka dan ibu muncul dengan senyum ramahnya, aku melihat sesuatu yang aneh. Tatapan ibu dan Ardi saling bertemu. Sejenak, keduanya terdiam. Seperti ada aliran listrik yang membuat udara di ruang tamu terasa menegang. Aku berusaha mencairkan suasana. "Bu, ini Ardi, teman yang sering aku ceritakan." Ibu tersenyum, tapi senyumnya berbeda. Ada sorot mata yang tidak biasa. "Oh, jadi ini Ardi. Silakan masuk, Nak." Selama pertemuan itu, aku merasakan kejanggalan. Ibu tampak lebih banyak bicara daripada biasanya, bahkan terlihat antusias. Padahal, biasanya beliau hanya bertanya seadanya kalau aku membawa teman. Ardi pun terlihat agak canggung, sesekali menunduk ketika berhadapan dengan ibu. Aku mencoba menepis prasangka, menganggap mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Namun malam itu, ketika aku sedang berbaring, aku mendengar suara lirih di ruang tamu. Aku bangkit pelan, dan tanpa sengaja mendengar ibu berbicara di telepon. Ya Allah, aku nggak sangka bisa ketemu dia lagi setelah sekian lama. Jantungku berdetak kencang. Siapa yang dimaksud ibu? Hatiku dipenuhi tanda tanya. Hari-hari berikutnya semakin membuatku resah. Aku mendapati ibu sering melamun. Bahkan sekali waktu, aku melihatnya memandangi foto lama dari album keluarga. Di foto itu ada seorang lelaki muda yang bukan ayah. "Bu, ini siapa?" tanyaku hati-hati. Ibu terkejut, buru-buru menutup album. "Ah, itu hanya teman lama ibu. Sudahlah, jangan dipikirkan." Aku ingin mendesak lebih jauh, tapi sesuatu dalam tatapannya membuatku memilih diam. Namun perasaan tak nyaman itu terus menggerogoti pikiranku.
Puncaknya terjadi ketika suatu sore, aku tanpa sengaja melihat Ardi dan ibu berbincang di teras rumah. Dari balik jendela, aku mendengar sepotong percakapan. Ibu berkata dengan suara bergetar, "Ardi, kamu tahu kan, dulu ibu..." "Sudahlah, Bu, jangan diungkit lagi." "Tapi aku masih..." Aku tak sanggup mendengar lebih banyak. Tubuhku bergemetar, kepalaku pusing. Apa maksud semua ini? Mengapa suara ibu terdengar begitu serat emosi saat bicara dengan Ardi? Malam itu aku mengurung diri di kamar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ya Allah, kenapa harus begini? Baru sekali aku merasa menemukan seseorang yang tepat. Tapi mengapa justru ibu yang terlihat menyimpan rasa pada dia? Aku merasa marah, bingung, sekaligus takut. Marah karena seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Bingung karena aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dan takut karena aku merasakan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar salah paham. Beberapa hari kemudian aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Ardi. Kami bertemu di sebuah taman dekat kanton. "Ardi, aku harus tanya sesuatu," kataku pelan. Dia menatapku serius. "Apa itu, Rani?" "Apa kamu pernah kenal dengan ibuku sebelumnya?" Ardi terdiam lama. Matanya menghindari tatapanku. "Rani, ada hal-hal yang sulit aku jelaskan sekarang." Hatiku seperti diremas. "Kenapa kamu diam? Katakan yang sebenarnya." "Aku nggak mau kamu salah paham. Yang jelas, aku sama sekali nggak berniat menyakitimu." Kalimat itu justru membuatku semakin hancur. Kalau memang tidak ada apa-apa, mengapa ia terlihat begitu tertekan? Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Sampai di rumah, aku mendapati ibu duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong. "Bu," suaraku serak. Ibu menoleh, matanya berkaca-kaca. "Rani, ada hal yang mungkin gak akan pernah kamu sangka." Aku terdiam. Dadaku sesak. Rasanya aku berada di ambang jurang yang dalam. Aku belum tahu pasti apa yang terjadi, tapi aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Dan sejak hari itu, hidupku tak lagi sama. Setiap tatapan, setiap kata, setiap keheningan antara Ardi dan ibu seakan menamparku dengan kenyataan yang semakin dekat. Bahwa mungkin cinta yang selama ini kuanggap sebagai anugerah justru adalah awal dari konflik yang paling menyakitkan dalam hidupku. Sejak malam itu, setiap langkah di rumahku terasa berat. Aku tak lagi bisa menikmati kebersamaan dengan ibu seperti dulu. Obrolan hangat di beranda sambil minum teh terasa hambar. Karena di kepalaku terus berputar pertanyaan, apa sebenarnya hubungan ibu dengan Ardi? Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin aku berusaha menutup mata, semakin jelas bayangan itu menjeratku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara ibu melirik Ardi saat dia datang berkunjung, atau bagaimana Ardi sering menunduk setiap kali ibu menatapnya. Semua detail itu menyalakan bara curiga dalam hatiku. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka percakapan. "Bu," kataku pelan di meja makan. "Iya, Nak." Ibu menoleh, masih dengan wajah lembutnya. "Aku cuma ingin tanya, kamu kenal Ardi dari mana?" Pertanyaan itu membuat sentok di tangan ibu terhenti sejenak. Ada sepersekian detik hening yang terasa begitu panjang. Apa maksudmu? Bukannya kamu yang kenalin dia ke ibu?" Jawabnya sambil tersenyum tipis, tapi senyumnya terasa dipaksakan. Aku menatapnya lekat. "Bukan itu maksudku. Aku lihat cara ibu sama Ardi, kayak ada sesuatu yang lebih dari sekedar kenal baru." Ibu terdiam, matanya bergetar. "Rani, tidak semua hal perlu kamu ketahui sekarang," katanya akhirnya, suaranya berat. Hatiku bergetar. "Kenapa, Bu? Kenapa harus disembunyikan? Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa ibu ngomong kayak gitu?" Tapi ibu hanya bangkit, meninggalkanku dengan segudang pertanyaan. Malam itu aku menangis di kamar, merasa seolah aku sedang berperang dengan orang yang paling kupercaya di dunia.
Hari-hari berikutnya semakin rumit. Ardi tetap mendekatiku, mencoba menjaga hubungan kami. Dia bahkan pernah berkata, "Rani, aku serius sama kamu. Aku ingin membangun masa depan denganmu." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kamu serius, kenapa aku merasa kamu dan ibu menyimpan sesuatu di belakangku? Aku bisa merasakannya, Ardi. Jangan bohongi aku." Dia terdiam. Tangannya menggenggam jemariku erat. "Percayalah, aku tidak ingin kehilanganmu." Kata-katanya seakan menenangkan. Tapi jauh di dalam justru semakin menambah luka. Karena setiap kali aku pulang ke rumah, aku selalu menemukan ibu dengan tatapan yang sulit kuartikan. Sinta, sahabatku, akhirnya menjadi tempatku meluapkan semua keresahan. "Sin, aku bingung banget. Aku kayak terjebak di antara dua orang yang paling aku sayangi. Aku sayang Ardi, tapi aku juga sayang ibu. Dan aku merasa mereka menyembunyikan sesuatu dariku." Sinta menatapku dengan mata membesar. "Rani, kamu yakin gak salah lihat? Mungkin cuma perasaanmu aja." Aku menggeleng. Air mataku jatuh. "Aku dengar sendiri, Sin. Ibu pernah bicara sama Ardu dengan suara bergetar. Seperti ada masa lalu di antara mereka." Sinta terdiam, lalu memelukku erat. "Ya Allah, Ran. Aku gak tahu harus bilang apa. Tapi apapun yang terjadi, kamu harus kuat." Semakin hari, aku merasa rumahku bukan lagi tempat yang aman. Ada jarak yang tumbuh di antara aku dan ibu. Dia sering menghindar, memilih diam daripada bicara jujur. Sementara aku terjebak di antara rasa cinta dan rasa curiga yang semakin membakar hati. Sampai akhirnya, sebuah peristiwa membuka sedikit tabir rahasia itu. Hari Minggu, aku menemukan kotak kayu di lemari kamar ibu ketika aku hendak mencari selimut tambahan. Kotak itu tua, berdebu, tapi terkunci rapat. Entah kenapa, aku terdorong untuk membukanya. Kuncinya ternyata tersimpan di laci samping. Di dalamnya ada surat-surat kuno, beberapa foto, dan sebuah buku catatan. Aku gemetar saat melihat salah satu foto itu. Seorang lelaki muda yang sangat mirip dengan Ardi. Dadaku berdegup kencang. Aku membuka catatan itu, dan mataku membacanya dengan terbata-bata. Hari ini, aku bertemu dengan dia lagi. Senyum itu masih sama. Tatapan itu masih membuatku lemah. Tapi aku tahu, aku tidak bisa memilikinya. Karena aku sudah menjadi istri orang. Tanganku bergetar. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Jadi benar, ibu pernah mencintai seseorang sebelum ayahku. Dan orang itu, entah bagaimana, berkaitan dengan Ardi. Aku menutup kotak itu dengan panik saat mendengar langkah kaki mendekat. Ibu masuk kamar dan tatapannya langsung tajam ketika melihat wajahku yang pucat. "Rani, kamu membuka kotak itu?" Tanyanya dengan suara dingin. Aku menunduk. Air mataku jatuh. "Bu, siapa lelaki di foto itu? Kenapa mirip sekali dengan Ardi?" Ibu menutup mata, menarik napas panjang. "Rani, Ardi adalah anak dari lelaki yang dulu pernah ibu cintai, sebelum ibu menikah dengan ayahmu." Aku terdiam. Dunia serasa runtuh menimpaku. Jadi benar, Ardi bukan hanya sekedar lelaki yang membuat ibu tersentuh, tapi benar-benar membawa masa lalu yang ibu simpan rapat-rapat. Malam itu aku berhadapan dengan dilema yang tak pernah kubayangkan. Bagaimana mungkin aku bisa mencintai lelaki yang begitu erat dengan masa lalu ibu? Bagaimana mungkin aku melangkah maju sementara bayang-bayang cinta lama ibu masih hidup di depan mataku? Aku menatap ibu dengan suara bergetar. "Kenapa, Bu? Kenapa ibu gak pernah cerita? Kalau aku tahu dari awal, mungkin aku bisa menghindar.
Aku nggak akan jatuh cinta pada dia. Ibu menangis terseduh. Maafkan ibu, Rani. Ibu tidak pernah menyangka kamu akan bertemu dengan dia. Ibu pikir masa lalu itu sudah terkubur selamanya. Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menahan amarah sekaligus rasa iba. Keesokan harinya aku menemui Ardi. Dengan wajah pucat, aku mengulang apa yang dikatakan ibu. Ardi, benar. Kamu anak dari lelaki yang pernah dicintai ibuku. Ardi menatapku lama lalu mengangguk pelan. Iya Rani, aku tahu sejak pertama kali bertemu dengan ibumu. Tapi aku nggak pernah bermaksud membuat semuanya jadi rumit. Aku jatuh cinta padamu bukan karena masa lalu itu. Hatiku hancur berkeping. Tapi bagaimana aku bisa menerimanya, Ardi? Bagaimana aku bisa membangun rumah tangga sementara aku tahu ibu pernah mencintai ayahmu? Ardi menggenggam tanganku erat. Kita tidak bisa memilih masa lalu, Rani. Tapi kita bisa memilih masa depan. Kata-kata itu indah, tapi bagiku justru terasa kejam. Karena di setiap langkah ke depan, bayangan masa lalu akan selalu mengintai. Hari-hari setelah itu semakin mencekik. Aku mulai merasakan tatapan orang-orang di sekitar. Bisik-bisik tetangga yang entah bagaimana mulai mencium aroma rahasia ini. Katanya calon suaminya Rani itu mirip sekali sama seseorang dari masa lalu ibunya. Ya ampun, gimana rasanya kalau begitu? Aku merasa malu, marah, dan terpuruk sekaligus. Aku ingin menjerit, ingin kabur dari semua ini. Tapi di sisi lain, hatiku masih mencintai Ardi. Itulah konflik terbesar dalam hidupku. Memilih untuk menyerah demi harga diri, atau bertahan demi cinta yang entah akan kemana. Dan semakin aku mencoba mencari jawaban, semakin dalam aku terjebak dalam jaring rahasia yang tak terurai. Aku selalu percaya bahwa puncak penderitaan adalah ketika kau dipaksa memilih antara dua hal yang sama-sama kau cintai. Tapi malam itu aku sadar, ternyata ada yang lebih menyakitkan. Ketika kau sadar, apapun pilihanmu, hatimu tetap akan hancur. Hari itu, Ardi datang ke Rula dengan maksud baik. Katanya, dia ingin membicarakan masa depan kami secara serius dengan ibu. Aku sempat berharap, meski samar, bahwa pertemuan itu akan membawa kejelasan. Bahwa mungkin setelah semua kebingungan, kami bisa menemukan jalan. Aku duduk di ruang tamu, jantungku berdebar kencang. Ardi datang dengan kemeja rapi, membawa senyum yang berusaha terlihat tenang. Tak lama, ibu keluar dari kamar, wajahnya kaku. Suasana di ruang itu tegang, udara seakan padat menekan dada. Silakan duduk, Ardi, kata ibu pelan. Terima kasih, Bu, jawab Ardi suaranya serak. Aku duduk di antara mereka, mencoba menahan getaran tanganku. Ardi membuka suara. Bu, saya tahu masa lalu itu tidak bisa dihapus. Saya tahu ada sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Tapi saya ingin ibu tahu, saya datang ke sini bukan untuk mengulang cerita lama. Saya datang untuk menciptakan cerita baru bersama Rani. Ibu menatapnya lama. Matanya berkilat oleh air yang hampir jatuh. Ardi, kamu tahu tidak, setiap kali aku melihatmu, aku seperti melihat bayangan seseorang yang pernah hampir menghancurkan hidupku. Kamu anak dari lelaki itu. Lelaki yang dulu kucintai, tapi pada akhirnya meninggalkan aku tanpa kepastian. Aku menoleh cepat ke arah ibu, terperanjat. Jadi selama ini, rasa cinta itu bukan hanya sekedar tak berbalas, tapi juga berakhir dengan luka. Ardi menunduk. Iya, Bu. Saya mendengar cerita itu dari ibu saya. Ayah saya memang bukan lelaki sempurna. Tapi jangan hukum saya karena kesalahan dia. Suara ibu meninggi. Bagaimana aku bisa, Ardi? Setiap tatapanmu, setiap senyummu, itu mengingatkan aku pada dia. Dan sekarang, anakku jatuh cinta padamu. Kau tahu betapa itu menyiksa bagiku? Aku tak tahan lagi. Bu, kenapa semua ini harus jadi tentang masa lalu?
Kenapa ibu nggak bisa lihat Ardi sebagai dirinya sendiri, bukan bayangan ayahnya? Air mata jatuh di pipiku. Suaraku bergetar. Aku mencintai dia, Bu. Tulus. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dihargai, benar-benar bahagia. Kenapa justru ibu yang menghalangi? Ibu menatapku dengan sorot tajam bercampur luka. Rani, kamu nggak mengerti. Cinta itu tidak sesederhana itu. Ada luka yang terlalu dalam untuk bisa sembuh. Dan aku tidak sanggup melihatmu mengulang penderitaan yang pernah kualami. Ardi bangkit, suaranya keras. Tapi saya bukan ayah saya, Bu. Jangan samakan saya dengan dia. Saya mencintai Rani dengan cara saya sendiri. Suasana pecah, teriakan, air mata, semuanya bercampur. Aku merasa ruangan itu terlalu sempit untuk menampung emosi yang meledak-ledak. Beberapa hari setelah itu, gosip semakin menjadi-jadi. Tetangga mulai berbisik setiap aku lewat. Kasian ya Rani, jatuh cinta sama anak dari cinta lama ibunya. Kalau jadi dia aku malu. Bagaimana bisa? Aku berjalan dengan kepala tertunduk, menahan perih. Rasanya semua mata menatap dengan tatapan menghakimi. Di kantor pun Sinta akhirnya tahu dari kabar yang beredar. Dia menatapku dengan prihatin. Ran, aku gak nyangka gosip ini sampai sejauh ini. Kamu kuat kan? Aku hanya menggeleng pelan. Aku capek, Sin. Rasanya semua orang melawan aku. Bahkan ibu sendiri. Aku pulang dengan langkah gontai. Dan setibanya di rumah, aku mendapati sesuatu yang membuatku makin hancur. Ibu dan Ardi sedang berbicara di ruang tamu. Suaranya cukup keras hingga terdengar dari luar pintu. Aku mohon Ardi, lepaskan Rani. Jangan buat dia semakin menderita. Aku tahu kamu anak baik, tapi ini salah. Suara ibu bergetar. Bu, kalau saya lepaskan dia, justru itu yang membuatnya menderita. Saya mencintai dia, dan saya tahu dia mencintai saya. Kenapa harus dihentikan hanya karena masa lalu? Aku masuk, wajahku pucat. Cukup, jangan bicara seakan-akan aku nggak ada di sini. Hidupku, hatiku, itu bukan mainan untuk diputuskan orang lain. Aku menatap ibu dengan mata merah. Bu, aku selalu hormat sama ibu. Aku selalu nurut, selalu berusaha jadi anak baik. Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin memilih jalanku sendiri. Aku ingin mencintai dengan caraku. Dan Jodanda, air mata ibu jatuh deras. Rani, kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Aku hanya ingin melindungimu. Aku menjerit. Melindungi atau justru menyakiti, Bu? Malam itu, aku mengurung diri di kamar. Pikiranku kacau. Aku mencintai Ardi, tapi aku juga tak sanggup melihat ibu terluka setiap kali melihat kami bersama. Teleponku berdering. Ardi. Dengan suara pelan, dia berkata, Rani, aku gak akan pergi kalau kamu gak menyuruhku pergi. Aku di sini untukmu, apapun yang terjadi. Aku terisak. Ardi, kenapa semuanya harus serumit ini? Kenapa kamu harus datang di hidupku padahal kamu membawa masa lalu yang begitu berat? Karena mungkin ini takdir, Rani. Dan takdir itu, kita yang harus menentukan bagaimana akhirnya. Aku menutup telepon dengan hati hancur. Hari berikutnya, sebuah peristiwa membuat segalanya mencapai puncak. Aku baru pulang kerja dan mendapati rumahku ramai. Beberapa tetangga berkumpul dan ibu duduk di tengah dengan wajah merah karena menangis. Rupanya, ada seseorang yang menyebarkan foto-foto saat aku dan Ardi sedang berduaan di taman. Foto itu dicetak, ditempel di papan pengumuman RT. Astaga, tega sekali, siapa yang lakukan ini? Bisik salah satu tetangga. Ya jelas, biar semua tahu kalau hubungan mereka nggak pantas, sahut yang lain. Aku berdiri kaku, wajahku panas, rasanya darahku mendidih. Semua orang menatapku seolah aku melakukan dosa besar. Aku menoleh ke arah ibu, berharap dia membelaku. Tapi justru dia berkata dengan suara keras, Rani, aku sudah bilang jangan teruskan hubungan itu. Lihat sekarang,
Kamu jadi bahan gunjingan semua orang. Hatiku hancur. Bu, bahkan ibu pun menyalahkanku. Air mataku jatuh deras. Kenapa semua orang hanya melihat aku salah? Apa salahku mencintai seseorang? Aku berlari meninggalkan rumah, menembus malam dengan dada sesak. Ardi mengejarku, tapi aku terus berlari. Di bawah langit yang mendung, aku menjerit sekeras-kerasnya, melepaskan semua perih yang menumpuk. Kenapa Tuhan? Kenapa cinta harus jadi serumit ini? Malam itu, aku akhirnya duduk bersama Ardi di sebuah halte sepi. Mataku sembab, suaraku serak. Ardi, aku lelah. Aku nggak tahu bisa kuat sampai kapan. Ibu menentang, orang-orang menghina, dan aku hampir kehilangan diriku sendiri. Ardi menatapku, matanya berkaca. Kalau kamu menyerah, Rani, aku akan pergi. Tapi kalau sedikit saja kamu mau bertahan, aku akan berjuang bersamamu sampai akhir. Aku menatapnya lama, hatiku koyak. Di satu sisi, aku ingin berpegangan padanya. Di sisi lain, aku merasa seperti menusuk hati ibu lebih dalam. Dan disinilah aku berada, di persimpangan paling pahit dalam hidupku. Antara cinta seorang anak pada ibunya, dan cinta seorang wanita pada lelaki yang ingin menjadi masa depannya. Dan apapun pilihanku, akan ada hati yang hancur. Hari-hari berat itu akhirnya berlalu. Meski bekas lukanya tidak pernah benar-benar hilang, Rani kini berdiri sebagai sosok yang berbeda dari dulu. Ia pernah hancur, terinjok oleh keadaan yang nyaris tak bisa diterima akal sehat. Tapi dari reruntuhan itu, ia menemukan dirinya yang baru. Lebih tegar, lebih bijak, lebih berani. Konflik yang dulu membuatnya hampir kehilangan arah, perlahan menemukan ujung. Ia tidak lagi tinggal di rumah besar penuh kenangan pahit itu. Ia memilih rumah kecil sederhana di pinggiran kota, tempat di mana setiap sudutnya ia isi dengan doa dan harapan baru. Tidak lagi ada pertengkaran, tidak lagi ada rasa dikhianati. Yang tersisa hanyalah dirinya dan tekad untuk terus melangkah. Ibunya yang dulu menjadi sumber luka terdalam akhirnya datang dengan kerendahan hati. Dalam pertemuan yang penuh air mata, ibunya memeluk Rani erat, seolah ingin mengembalikan semua yang telah hilang. Rani, maafkan ibu. Ibu sudah salah. Ibu buta dan ibu membuatmu terluka, katanya dengan suara bergetar. Rani menutup mata, membiarkan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Luka itu masih ada, tapi ia tahu kebencian hanya akan menambah beban hidupnya. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Aku tak bisa melupakan, Bu. Tapi aku bisa belajar memaafkan. Aku tidak ingin hidupku habis hanya untuk menyimpan benci." Kata-kata itu menjadi titik balik. Sejak hari itu, hubungan mereka tidak pernah sama. Tapi ada ruang baru yang tumbuh. Ruang untuk memulai lagi, dengan cara yang lebih dewasa. Lelaki yang dulu pernah menjadi suaminya, kini hanyalah sosok asing. Ia tak lagi menyimpan cinta, tak juga dendam. Saat mereka tanpa sengaja bertemu di jalan, Rani hanya tersenyum tipis dan berkata, "Semoga kau bahagia dengan pilihanmu." Dan ia benar-benar tulus mengucapkannya, karena hatinya sudah terbebas dari jerat masa lalu. Pandangan orang terhadap Rani perlahan berubah. Jika dulu banyak yang memandangnya dengan iba atau bisik-bisik penuh gosip, kini mereka melihatnya sebagai perempuan yang kuat. Perempuan yang mampu berdiri meski dijatuhkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Dari keteguhannya, banyak yang belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh siapa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menjaga martabat ketika segalanya dirampas. Perubahan itu juga nyata di dalam dirinya. Ia tak lagi bergantung pada cinta orang lain untuk merasa berharga. Ia menemukan kebahagiaan dalam kemandirian, dalam pekerjaan yang ia cintai, dalam senyum tulus anak-anak yang ia ajar setiap hari. Hidupnya sederhana, tapi hatinya penuh. Pesan moral yang bisa dipetik dari kisah ini, jelas kita tidak bisa memilih ujian hidup. Tapi, kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita menghadapinya. Cinta yang tulus tidak mungkin lahir dari pengkhianatan. Dan kebahagiaan sejati tidak datang dari merampas milik orang lain.
Rani mengajarkan kita bahwa keadilan hidup bukan selalu berarti orang jahat mendapat hukuman seketika. Kadang, keadilan hadir dalam bentuk lain, yaitu kekuatan untuk bangkit, keberanian untuk memaafkan, dan kemampuan untuk tetap berjalan meski jalanan penuh duri. Akhir cerita ini bukan tentang Rani yang kembali mendapatkan cinta, melainkan tentang Rani yang menemukan dirinya sendiri. Dan itulah kemenangan yang paling indah. Ketika seseorang bisa berkata dengan yakin, aku mungkin kehilangan banyak hal, tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri. Hidup selalu memberi kita pilihan, tenggelam dalam luka, atau bangkit dengan luka itu sebagai pengingat. Rani memilih bangkit, dan dari kisahnya, kita belajar bahwa kekuatan seorang manusia bukan diukur dari seberapa sering ia jatuh, melainkan dari keberanian untuk berdiri kembali.